Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Agus Heri, dalam pembelajaran ekonomi, khususnya terkait dengan pembelajaran jarak jauh kali ini di mata pelajaran ekonomi ya. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita masalah ekonomi. Dalam video yang lalu sudah Bapak sampaikan tentang masalah ekonomi ya. Yang berikutnya kita akan masuk kepada bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi. Nah, anak-anak, tujuan pembelajarannya itu adalah pertama menentukan pilihan yang tepat, kemudian memanfaatkan biaya peluang, menetapkan skala prioritas dan mengelola keuangan, lalu menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi mikro, menjelaskan cara-cara mengatasi ekonomi makro, dan menjelaskan sistem-sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Baik, kita akan mulai saja. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa ya, agar pembelajaran kali ini bisa memperoleh manfaat. Kepada kalian dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita akan mulai saja. Ketika kita menghadapi masalah, tentunya harus ada cara mengatasi masalah ya. Demikian juga halnya masalah ekonomi. Nah, dalam masalah ekonomi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan pilihan yang tepat. Dalam masalah ekonomi itu salah satunya adalah masalah kelangkaan ya. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang itu harus bisa menentukan pilihan yang tepat ya, pilihan yang tepat dan yang paling menguntungkan tentunya. Misalnya apa? Ini ilustrasi saja. Misalnya seorang ibu ini hendak membeli sepatu ya, sepatu dengan berbagai macam model, desain. Tentunya harus dilihat mana yang paling tepat dan menguntungkan ya. Tentunya harus sesuai dengan kakinya gitu kan. Tidak hanya itu, dalam menentukan pilihan tepat tentu juga bisa diterapkan kepada bidang yang lain. Katakanlah kalau contoh di masalah ekonomi, ketika kalian ingin mendirikan sebuah usaha, mendirikan sebuah kafe, maka harus pastikan untuk menentukan pilihan tersebut, apakah mendirikan atau membuat kafe di tempat kalian itu sudah tepat apa belum ya. Seandainya belum tepat, tentu kalian harus melakukan evaluasi ya. Lihat lagi. Lalu kalau memang tepat, kira-kira di lokasi kalian itu, di tempat tinggal kalian itu sudah banyak belum KP ya. Seandainya sudah banyak, tentu akan ada persaingan yang sangat ketat di dalamnya. Oke anak-anak. Yang berikutnya, bagaimana cara menentukan pilihan yang tepat? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, memanfaatkan biaya peluang. Ketika kita memilih berbagai pilihan, tentu ada yang harus dikorbankan atau yang tidak dipilih ya. Yang tidak dipilih itulah yang dikorbankan. Contohnya, kalau kita ingin membuat kafe, KP-nya KP apa dulu nih? Apakah misalnya seperti coffee house gitu ya? Atau apa? Tempat makan atau apa? Ini harus dipikirkan terlebih dahulu. Makanya kalau ketika ingin membuat suatu usaha, pilih pilihan tepat itu apa? Jangan sampai ketika kita udah memilih,
kita akan menyesal belakangan. Karenanya kita harus membuat perbandingan-perbandingan ya. Jangan terpaku kepada satu pilihan, tapi buatlah alternatif pilihan ya. Alternatif pilihan itu sangat bagus dalam rangka apa? Kita bisa berpikir peluang mana yang paling menguntungkan. Artinya yang biaya tentunya tidak terlalu besar ya. Nah, biaya peluang itu sendiri adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kalau kita memanfaatkan biaya peluang, seandainya kita ada dua pilihan nih, katakanlah mendirikan kafe di daerah Kebayoran Lama misalnya, dengan mendirikan kafe di daerah Tangerang Selatan, taruhlah misalnya di Pamulang ya. Kebayoran Lama daerahnya sudah padat, tapi daerah Pamulang daerahnya padat tapi berkembang pesat. Nah, kira-kira peluangnya itu di yang mana? Seandainya kita memilih mendirikan kafe di Kebayoran Lama, maka kita akan mengorbankan peluang yang ada di Pamulang ya. Pendirian kafe yang ada di Pamulang. Tentu kita harus sudah paham, kalau seandainya kita pilih di Kebayoran Lama, wah kira-kira apa nih yang harus kita raih dari mendirikan kafe di daerah Kebayoran Lama misalnya, seperti itu. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita mendirikannya di daerah Pamulang, kira-kira apa yang bisa kita raih ya? Maka tentunya kita akan mengorbankan pendirian kafe yang ada di Kebayoran Lama. Oke, jadi seperti itu ya. Yang kedua, bisa juga kita menggunakan skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Nah, dalam skala prioritas ini, kalian harus perhatikan kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya ya daripada kebutuhan yang lainnya. Ada beberapa prioritas dalam tingkatannya ini. Yang pertama, kalau prioritas pertama tentunya kebutuhan yang primer atau kebutuhan sekarang ya. Kemudian kalau prioritas yang kedua, kebutuhan sekunder, kebutuhan masa depan. Kemudian prioritas ketiga, kebutuhan tersier. Itu kalau dilihat dari tingkatan kebutuhan ya. Macam-macam kebutuhan. Tapi kalau kalian perhatikan contoh berikut, nah ini misalnya di sini dibuat dalam 4 kuadran ya. Kalian bisa perhatikan pada kuadran 1 itu merupakan kebutuhan yang mendesak dan penting. Apa misalnya? Contohnya ibadah tepat waktu. Ya. Persiapan kalian nanti mau kuliah ya. Kemudian yang mendesak apa nih? Oh, tugas-tugas harus segera. Penting, segera diselesaikan. Ini kuadran 1. Lalu di kuadran 2 ini kegiatan atau kebutuhan yang tidak mendesak tapi penting. Bagaimana nih? Kita perhatikan misalnya apa? Penting membaca buku tapi tidak mendesak. Bisa kapanpun kita lakukan. Penting membuat tulisan di blog atau membuat pekerjaan yang lainnya ya. Tapi tidak mendesak. Bisa dikerjakan lain waktu kapan kita sempat ya. Kemudian belajar menggambar manual dan digital misalnya. Ini penting buat kalian punya hobi ini, tapi tidak mendesak. Lalu mengerjakan pekerjaan rumah. Ini juga penting. Ya, penting, tapi tidak mendesak. Mungkin ada waktu tertentu yang bisa kita lakukan untuk bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Di kuadran 3 ini, kegiatan mendesak tapi tidak penting. Misalnya apa? Membalas chat yang tidak perlu, tidak penting, ya. Kemudian mengecek ponsel setiap ada bunyi notifikasi, kelihatannya mendesak tapi tidak penting. Ya, ini bisa menjadi prioritasnya apa ya? Di prioritas di kuadran keempat, kita bisa lihat sini kegiatan yang tidak mendesak dan tidak penting. Misalnya apa?
bermain gadget terlalu lama, main game terlalu lama, bergosip, bermalas-malasan, menggalau. Ini nggak penting semua, tidak mendesak juga ya. Jadi ini kita bisa melakukannya dalam kuadran mana yang memang kita butuhkan. Jadi kegiatan apa masuk kuadran mana itu bisa kita pilah-pilah ya. Yang berikutnya dalam pengelolaan keuangan ini dapat kita lakukan dengan membuat pembukuan keuangan. Ini penting ya. Kadang-kadang kita itu mengelola keuangan itu malas untuk mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan keuangan kita. Akibatnya kita tidak tahu kenapa uang kita cepat habis. Apa yang penyebabnya, masalahnya di mana. Ini kadang-kadang jadi kita tidak tahu. Alangkah baiknya setiap kali ketika kita menerima uang, lalu kemudian menggunakan uang tersebut, ada catatannya, dibuatlah pembukuan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui, bisa memonitor ya. Ini bisa kita mengontrol, memonitor, dan mengevaluasi secara berkala ya keuangan kita. Terus, upayakan kita membiasakan diri untuk menabung. Ini penting, menabung itu untuk masa depan ya. Kemudian dalam mengatasi masalah ekonomi mikro, yang pertama, menentukan pilihan tepat untuk mengatasi kelangkaan. Contohnya, misalnya memilih faktor produksi tenaga kerja yang tepat, yang sesuai ya. Artinya, ketika kita membuka lowongan pekerjaan, tentunya harus mampu menempatkan orang tersebut sesuai dengan kemampuannya, sesuai bidangnya ya. Artinya, dia ditempatkanlah pada tempat yang benar. Jangan sampai kita menempatkan karyawan itu tidak pada posisi yang benar. Contohnya begini misalnya, dia itu sarjana komputer, tapi ketika ditugaskan dalam pekerjaannya itu, dia katakanlah misalnya mengurus kebun. Ini tidak sesuai ya. Atau dia sarjana akuntansi, tapi kerjanya misalnya di bagian komputer, jadi teknisi komputer, ini juga tidak sesuai. Ya, upayakanlah disesuaikanlah dengan kondisi pendidikan dan kemampuan kalian yang bersangkutan ya. Kemudian bersinergi antara pelaku pasar dan industri yang untuk membentuk satuan yang lebih besar. Misalnya kerjasama nih antara perusahaan besar Nokia dan Microsoft ya. Ini dia akan semakin besar dan semakin hebat ya di dalamnya itu. Tuh, mengatasi masalah ekonomi mikro. Yang berikutnya membentuk kesepakatan antara produsen dan konsumen. Ya. Kemudian menggunakan teknik analisis ekonomi mikro, pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. Ini beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam mengatasi ekonomi mikro. Kemudian yang berikutnya mengatasi ekonomi makro, misalnya melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka ya, memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya misalnya menurunkan suku bunga ya. Jadi kalau uang beredar itu tinggi, maka itu akan mendorong inflasi ya. Karenanya untuk mengurangi inflasi bagaimana? Tentu misalnya menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga, masyarakat akan menabung sehingga jumlah uang beredar akan berkurang ya. Contohnya seperti itu. Kemudian melalui kebijakan fiskal ini bertujuan untuk memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Misalnya dari sektor pajak, bagaimana nih meningkatkan pendapatan pajak pemerintah kita. Tentunya pemerintah akan mengupayakan sedemikian rupa pada masyarakat untuk membayar pajak, menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak. Lalu ada kebijakannya dengan arah harga barang murah
dan bermutu. Nah, kebijakan ini dimaksudkan adalah dengan mengarahkan kepada barang-barang berkualitas tapi murah ya. Contohnya di sini misalnya pemerintah membangun jalan. Membangun jalan, kenapa pemerintah perlu membangun jalan? Ya karena untuk mendorong perekonomian kita supaya tumbuh pesat. Dengan membangun jalan, maka arus distribusi barang maupun jasa ini akan lancar. Bayangkan kalau tidak ada jalan-jalan tol yang bagus yang saat ini dibangun ya, itu arus distribusi barang dari satu tempat, dari satu daerah ke daerah yang lain, apalagi Indonesia itu negara kepulauan, dari satu pulau ke pulau yang lain itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan biayanya juga besar. Dan ini menjadi pemborosan ya. Dan karena biaya transportasinya besar, nah ini mendorong harga jadi mahal ya. Nah, kurang lebih seperti itu.